Makanya Allah berfirman, ini satu ayat sebagai penutup. Allah berfirman tentang Rasulullah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina minhum rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Coba Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Pertama, yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Yuzakkihim, mensucikan mereka. Masya Allah, kita indah banget kali kalau disucikan langsung dengan Rasulullah, itu indah banget kayaknya. Karena para sahabat Nabi ketika mengenal Nabi Muhammad, mereka saking cintanya udah merelakan nyawanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah. Ya, ada yang bilang itu hikmah artinya sunnah, ada yang bilang lagi adalah akhlak. Kita lihat kita lihat runtunannya, Allah mengutus Rasulullah membacakan ayat dan mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran. Ayat Al-Quran sama aja, dan mengajarkan tazkiyah atau hikmah. Berarti ada dua ilmu yang harus diajarkan oleh ulama kita sebelum mereka bisa mensucikan kita sebagai murid, untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan tazkiyah atau akhlak. Beda halu tazkiyah dan ilmu tazkiyah. Ini bodo amat yang dengar paham apa kagak, yang penting udah disampaikan ini ya. Pahami baik-baik ilmu tazkiyah dan halatus tazkiyah. Apa artinya? Beda. Kalau ilmu tazkiyah itu kita ngajarin akhlak, sabar itu begini dan tawakal itu begini. Ini namanya ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah penting agar menjadi maklumat informasi baik di dalam pikiran kita. Kalau otak ini mikirin duit mulu, maka ngajinya juga kagak paham-paham. Lagi ngaji nungguin penjelasan tentang dunia mulu. Kalau jelasin tentang nafsu udah awang dengernya. Karena apa? Ilmunya udah dia punya otak dipenuhi sama dunia mulu. Tapi kalau dipenuhi otak umat Islam itu dengan akhlak, insya Allah ada kekuatan dalam diri dia untuk menjadi orang yang baik. Yang kedua, halatu tazkiyah, keadaan yang berakhlak mulia. Ya, simpel maknanya begitulah. Itu harus diajarkan melalui pribadi gurunya. Karena Rasulullah begitu. Dan Rasulullah tidak ngomong doang, tapi beliau yang berbuat. Coba Rasulullah pernah ya kisahnya gini. Kisahnya ada Sayyidina Abu Bakar pernah memberi makan kepada kakek-kakek Yahudi yang buta di pasar. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapkan kakek-kakek itu, marah-marah kakek itu. Kok ini yang nyuapin saya? Enggak biasanya sih. Biasanya kalau nyuapin saya lembut. Suapannya kalau makanannya keras dikunyah dulu sampai lembut baru disuapin. Karena udah kakek-kakek. Ini siapa? Ini jangan-jangan bukan orang yang biasanya. Siapa kamu? Kamu tahu enggak? Nah, yang kamu bicarakan tadi, yang kamu jelek-jelekan tadi. Jadi dia sebelum disuapin ngomongin Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad orang yang penipu, sihir, dan membawa ajaran sesat. Itu Sayyidina Abu Bakar sambil nyuapin, sambil kesel-kesel, akhirnya disodok mulutnya. Wah gitu. Ini kayaknya bukan orang yang biasa ini. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kamu tahu nggak yang kamu bicarakan itu siapa? Dialah yang nyuapin kamu selama dia hidup, dan sekarang dia sudah tiada. Coba, itu akhlak. Karena Rasulullah mempraktekkan, sahabat menirunya gampang. Tapi kalau guru ngomong doang banyak, itu sulit murid jadi orang benar. Karena perilakunya harus diperbaiki juga. Sebelum kita mengajarkan ilmu tazkiyah, ilmu akhlak kita perbaiki dulu. Maka umat Islam itu sekarang yang diperlukan adalah memperbaiki akhlaknya agar menjadi akhlak yang mulia. Dan kisahnya banyak lah tentang Rasulullah. Bagaimana beliau. Nah makanya kita ini harus punya seorang mursyid, seorang guru yang memiliki ilmu yang sahih dan akhlaknya juga sahih. Insya Allah umat Islam generasi yang akan datang menjadi generasi yang soleh dan soleh. Maka yang dibutuhkan zaman sekarang adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Mereka yang telah dicap oleh gurunya. Jadi orang itu gak bisa merubah diri sendiri Pak. Bapak ini pemarah, pengen dengerin nasihat di YouTube juga. 1000 YouTube, 1000 ulama. Gak bakal berubah Pak jadi orang pemaaf.
kita pendendam, kita iri, dengki, ngilangin sifat dengki, udah dengerin ceramah yang sedih, yang keras, orang bakal berubah. Tapi kalau dekat dengan orang yang soleh, yang lembut hatinya, insya Allah dengan sendirinya dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu dengan guru yang memiliki akhlak mulia, yang ilmunya senantiasa menegur kita ketika kita berakhlak buruk. Dan guru itu harus dicap juga oleh guru sebelumnya bahwa dia adalah seorang murid yang layak untuk membimbing umat ke jalan Allah. Dan gurunya punya cap lagi dari guru sebelumnya. Begitulah runtunan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya ingin pertegas saja, kita sama-sama mengajarkan umat Islam. Namun apabila kita ingin tidak salah langkah, kita ajarkan apa yang kita tahu, kita praktekkan apa yang kita tahu, agar umat ini mengikuti apa yang kita ajarkan dan mengikuti apa yang kita praktekkan. Insya Allah umat ini tidak akan keliru dan tidak akan tersesat lagi. Karena kata Rasulullah, ma dhalla an-nasu ba'dal huda, tidak akan tersesat lagi orang kalau dapat hidayah, illa kecuali dia mempertikaikan akhlaknya buruk. Kalau udah akhlak buruk, hidayah itu udah nggak ada artinya lagi. Kita lahir udah Islam, emak bapak kita Islam, kakek nenek kita Islam. Agar hidayah ini senantiasa ada bahkan bertambah, harus disertai dengan akhlak yang mulia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.